There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away. I keep saying no, this can't be the way it was supposed to be. I keep saying no, there's gotta be a way to get you close to me. Now I know you gotta speak up if you want somebody. Can't let them get away, oh no. You don't wanna end up sorry, the way that I'm feeling every day. No, 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 there's no hope for the broken heart. No, 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 there's no hope for the broken girl, but I let her get away. It's my fault, cause I said I needed space. And I've been torturing myself night and day about that girl, the one I let get away. I keep saying no, no, it ain't supposed to be. I keep saying no, no, it ain't close to me. Now I know you gotta. No, it ain't supposed to be. I keep saying no, no, it ain't close to me. I keep saying no, this can't be the way it was supposed to be. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita maksimal sampai jam 10 saja ya. Kita jawab dulu ini supaya kita maksimal, insya Allah bisa kita bahas. Besok kan masih ada satu sesi lagi ya. Nyuwun sewu Ustaz, nyebutin nopo-nopo insya Allah. Tapi kalau lebih bagus daripada nyuwun sewu dengan assalamualaikum ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah cuplikan kajian Ustaz sampaikan ada setan yang namanya dasim. Apakah ini pernah dikatakan Nabi atau para sahabatnya? Tapi teman-teman sekalian, ada 9 jenis setan. 9 jenis setan yang diidentifikasi dari ayat-ayat Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi. Ada yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW, ada yang diturunkan penamaannya dari para sahabat, kemudian diteruskan oleh para ulama kepada kita. Ada 9 jenis setan. Saya berikan tadi, Anda sebutkan dasim misalnya. Tapi isyaratnya kan ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Lihat pertengahan ayatnya. Ini bicara tentang sihir. Sihir berasal dari setan. Ketika menyebut setan ada tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga. Setan rumah disebut dan dinamai dengan dasim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Setan yang kafir, bukan Sulaiman alaihi salam. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Ada yang dipelajari dari setan-setan yang memecah belah kehidupan rumah tangga. Setan rumah memecah belah kehidupan rumah tangga. Tambahannya masuk ke ruangan kosong, membuat orang gelisah. Tambahannya masuk ke makanan dan minuman, mengambil jatah dari itu. Namanya disebut dengan dasim. Satu. Ada walhan. Setan menggoda orang wudu membuat was-was. Pernah antum merasakan ketika sudah wudu, kayaknya wudu enggak, batal enggak, wudu enggak, pernah begitu? Itu walhan. Ada khanzab, setan penggoda orang sholat. Di Abu Dawud hadis 666. Khanzab namanya. Hati-hati. Jika Anda sudah mulai bertakbir, hati-hati kata Nabi, begitu Anda mulai bertakbir, fayaqulu udhkur kada, Allahu Akbar. Setan goda, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum Anda takbir, Anda enggak biasa aja, Anda normal aja, bisa fokus. Bismillah, fokus. Tapi begitu takbir Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat seketika bisa diingat. Enggak percaya silakan. Nanti malam bangun tahajud, begitu mau tahajud normal biasa, siap-siap sholat. Tapi begitu Anda takbir Allahu Akbar, yang tidak Anda ingat bisa Anda ingat seketika. Bisa menjadikan yang lupa ingat, yang ingat lupa. Allahu Akbar. Kunci mobil ada di mana? SMS belum dijawab, status belum dijawab, macam-macam muncul. Bahkan ta'lim kita pun sekarang muncul lagi. Kata Ustaz Adi akan mengingat hal-hal yang tidak diingat. Setan itu muncul. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Kata Nabi bahkan ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Khanzab pernah mengalami itu. Setan sholat. Kalau di masjid dia tambah tugasnya satu lagi. Hati-hati.
memecah belah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dipecah, bukan jamaahnya, DKM-nya, mulai dari DKM, karena tahu kalau jamaah satu nggak datang, yang lain datang. Tapi kalau DKM sudah dipecah, sudah malas orang ke masjid, kenapa nggak ke masjid? DKM-nya aja begitu, masuk dia. Makanya nanti ada fikih masjid. Kalau masjid sudah jadi dibangun, yang dipelajari bukan bikin program, yang dipelajari fikih masjid. Saya berikan satu gambaran contoh, mohon izin ya, mohon maaf, sebelum jadi masjid bentuknya tunggal. Man bana masjidan fil ardi, siapa yang bangun satu masjid di bumi, bentuknya nakirah, umum. Mau masjidnya mewah, sederhana, kayu, batu, keramik, marmer, umum, bebas. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan balas dengan kadar keikhlasannya dibangunkan satu rumah di surga. Tapi kalau masjidnya sudah jadi, bentuknya berubah dari jamaah di Quran, dan dilekatkan nama pemiliknya Allah. Masjid pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 114, posisi paling kiri di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah. Bentuknya jama'. Kalau jama' itu banyak dan dilekatkan dengan pemiliknya, mudhaf ilaih lagi. Mudhaf ilaih itu pemilik. Allahu Akbar. Hadza naqal. Ini handphone umum. Hadza naqali, ini punya saya, pemiliknya lekat. Ada mudhaf ilaih. Naqal adi hidayat, punya hadi, bukan punya yang lain, milik saya, disebutkan langsung namanya. Kata Allah, lihat kalimatnya. Masjid itu kalau sudah jadi, mau masjidnya yang paling hebat, yang paling luas, yang paling bagus, yang paling sederhana, dari kayu, dari batu, marmer, keramik, macam-macam, itu bukan milik orang yang bangun, bukan milik orang yang donasinya paling banyak, bukan milik orang yang tenaganya paling kuat, tapi lillah, punya Allah. Rumah antum, punya antum. Boleh nggak saya masuk ke rumah antum, saya ngatur? Saya masuk ke rumah antum, Masya Allah Pak, ini nggak bagus sofanya Pak, ganti Pak, jangan warna hijau, warna pink. Masya Allah Pak, ini jangan kamar Pak, bagusnya kamar mandi, tukar. Bisa nggak begitu? Rumah antum aja punya aturan, apalagi rumah Allah. Masuk rumah antum, diatur, ucapan Assalamualaikum. Masuk rumah Allah, lain. Masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Mau duduk, nggak langsung duduk, rumah antum langsung duduk, rumah Allah, salat 2 rakaat, baru kemudian duduk. Bicara, nggak boleh yang macam-macam, zikir yang diisikan. Keluar, kaki kiri. Ingat, keluar masjid, awas teman-teman tuh, jangan lupa. Kaki kiri bukan kanan, jangan terlampau soleh. Kiri. Kadang-kadang dibuat lupa. Siapa yang bikin antum lupa keluar dengan kaki kanan? Setan masjid. Siapa? Hanzal. Hati-hati. Makanya setan membuat suasana di masjid itu kadang-kadang, awas jangan dikira nggak ada setan, ada. Dibuat jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Masjid, awas, kan punya Allah. Harta yang masuk diatur oleh Allah. Masjid Al-Irsyad sekian, Al-Faruq sekian, Sabilur Rasyad sekian, diatur. Untuk apa? Sesuai dengan kemaslahatan yang ada di masjid, bukan dikoleksi. Sampai Jumat ini saldo masjid kita sudah sampai 500 juta. Mushaf tidak ada, kamar mandi kotor, karpet sudah nggak enak dipakainya dan sebagainya. Mukena untuk para akhwat tidak ada, space sudah tidak nyaman. Saldo banyak, antum ini ngapain ngumpulin saldo? Ngitung-ngitung yang bukan punya antum, capek-capek nggak ada kerjaan. Dihitung bagus tapi disalurkan lebih baik. Disalurkan untuk apa? Kepentingan masjid. Ada di situ. Jadi kalau antum kemudian bawa aturan antum ke masjid sudah keliru, antum kena tuh godaannya khanzab. Makanya yang dibahas dulu fikih masjid, bukan langsung masuk pada program. Banyak setan pasar namanya misut. Ibu ke pasar, pulang dari pasar, datang ke rumah masih ingat suasana pasar, antum kena tuh. Pak tahu nggak tadi waktu ke pasar ada baju bagus banget Pak, Masya Allah. Udah lewat pasar masih dibawa juga. Sampai malam masih dibahas juga. Papa nggak ingat yang mama ceritakan tadi siang? Masya Allah, ikut juga. Coba deh para akhwat itu kalau sedang belanja, ayo begitu mau transaksi azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampingnya masjid. Saya tanya pada anti nih, atau antum lah yang menemani, ngajak sholat dulu, teruskan transaksi. Pilih-pilih, saya mau sholat dulu kan dekat, ini kan bisa langsung, Pak sholat dulu ya, ya silahkan. Begitu di jalan, pengumuman langsung di speaker, diskonnya naik 95%, Masya Allah, barangnya disebutkan yang antum mau beli tadi 95%. Pertanyaan saya, balik lagi untuk transaksi atau tidak jadi ke masjid? Misut namanya itu, setan mal, setan pasar, banyak. Ada yang di kantor, ada yang di minuman, ada yang di musik, ada yang di macam-macam, ada. Nah antum harus pandai keluarkan itu semua, pelajari cara menaklukkannya. Kalau antum tidak pernah kenal setan, bagaimana cara antum mengatasinya?
Kenal antum dengan setan? Ketahui dulu. Saya tanya, setan itu apa? Jangan-jangan nggak tahu setan. Kalau antum nggak tahu setan, bagaimana menjauhinya? Tiba-tiba kena saja. Baik, saya turunkan cepat ya. Ini saya turunkan ayat tentang setan. Bismillah. Jazakumullah khair. Khalisan. Bismillah. Lihat sini. Setan, syaitan. Satu. Kalimat setan pertama di Quran surah kedua ayat 36. Baik, asal dari setan itu Quran surah ke-18 ayat ke-50 paling kanan di pertengahan. Kemudian dia mulai membangkang, disebut kemudian dengan iblis jadi setan. Pembangkangannya Quran surah kedua ayat 34. Kesombongannya ada di Quran surah ke-7 dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Sampai kemudian dia berjanji untuk menggoda anak cucu Adam, diantaranya di Quran surah ke-4 sampai ayat ke-119 dari ayat 116-nya. Kemudian ditegaskan kembali di Al-Hijr. Kalau ingin ketahanannya disebutkan di Quran surah ke-15, bentengnya di ayat ke-40-nya. Ini jangan dikira ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Quran paling favorit surah ke-114. Surat apa? 114. Ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Baik, lihat sini, teman-teman sekalian. Siapa itu setan? Kalimat setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 36. Fokus. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan istrinya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Awas, hati-hati. Kemudian keduanya keluar dari surga. Ini bahasa Quran itu indah sekali. Kalau tergelincir itu, antum jatuh apa naik? Oh, jangan katakan Allahu a'lam, tergelincir pasti jatuh, nggak ada tergelincir naik. Kenapa kamu naik? Tergelincir? Nggak ada. Tergelincir itu pasti terjatuh. Kenapa terjatuh? Tergelincir. Kalau jatuh itu ke atas, ke bawah? Ke bawah. Perhatikan, Adam tinggal di surga. Surga di langit, di bumi? Di langit. Tergelincir dari langit, jatuh turun kemana? Bumi. Indah bahasa Quran itu. Begitu tergelincir antum jauh dari rahmat Allah, maka seketika itu menjauh dari Allah, kenikmatan bisa berpisah. Maka pertama kali ada adab dari Al-Quran. Jangan pernah menggelincirkan diri anda atau digelincirkan oleh setan dari kedekatan dengan Allah. Begitu antum menjauh dari Allah karena maksiat, maka rahmat Allah pun akan terjauh dari diri antum. Awas, hati-hati. Kalau anda ingin dekat dengan rahmat Allah, rezeki ingin dekat, kenyamanan dekat, dekati Allah. Anda menjauh dari Allah, tergelincir dengan maksiat, akan menjauh semuanya itu. Seseorang ingin misalnya memberikan infak, sudah disiapkan di kantongnya. Tiba-tiba ketika diberikan, orangnya sedang main kartu begini, jadi nggak ngasih. Perhatikan bagaimana maksiat menjauhkan antum dari rahmat. Jauhi. Poinnya adalah siapa yang menggelincirkan? Setan. Saya tuliskan di sini, syaitan. Satu, ketemu setan ini. Siapa setan ini? Pelan-pelan. Disebutkan di Quran surah 18 Al-Kahf ayat ke-50. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Awas, hati-hati. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Pelan-pelan. Ketika disebutkan di Quran surat ini, fokus. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan pada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, semuanya hormat kecuali iblis. Disebutkan iblis. Dari mana